mantan Kapoldanya, Polresnya, ya kan? Mantan Kapolrinya, ya. Selama 8 tahun mereka tuh sama-sama menikmati. Ketar-ketir Bu Widya bongkar petinggi atasan Ibtu Rudiana harus diusut terlibat rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita masih mengikuti kasus Vina nih yang tampaknya sudah mulai babak-babak akhir nih. Penentuan banget dari kasus Vina ini seperti apa endingnya ya. Terutama kemarin juga kan Ibtu Rudiana itu sudah melanggar atau mungkin tidak bisa hadir di tantangannya Saka Tatal untuk melakukan sumpah pocong ya. Yang melakukan sumpah pocong itu hanya Saka Tatal kemarin yang ramai banget di Padepokan Cirebon itu diliput dan disaksikan banyak warga gitu. Seperti apa tanggapannya dari Ibu Widya ini untuk edukasinya ini cukup penting dan kita simak seperti apa. Si Ibtu katanya kabur, bro. Kabur katanya. Iya. Dengar sih katanya tuh dia kabur. Saya kan dari kemarin kan nggak lihat, cuman sore ini tadi kita nyaksiin Saka aja tuh di TV ya. Nah, kalau bilang dia fix yang namanya kecelakaan, itu akan lebih berat lagi dengan mantan Kapoldanya, mantan penyidik-penyidiknya, dan Ibtu Rudiana. Rame, bro. Banyak orang yang akan keseret ini ya. Tuan Takur ini banyak teman-temannya, nggak sendiri, mana mau dia penjara sendiri, bro. Kamu juga. Makanya saya bilang kalau mereka nyatakan ini kecelakaan tunggal jauh lebih bagus. Kenapa? Akan menyeret banyak orang. Nggak mungkin ini dikelola sama Ibtu Rudiana seorang diri, nggak mungkin, bro. Makanya saya senggol mantan Kapoldanya, Polresnya, ya kan? Mantan Kapolrinya, ya harus disenggol. Masa diem aja berlalu 8 tahun? Ya. Bangunlah dari mimpi. Emang saya mimpi? Ya. Yang mimpi itu Rudiana, mimpi jadi jenderal tuh. Ya, kamu harus tahu itu. Mimpi jadi jenderal itu, ya, lepaskanlah itu mimpinya itu. Mimpi saya apa? Mimpi dan misi kami ingin keadilan, jangan ditutup-tutupi. Selalu dipegang sama oknum, ya kan? Kamu yang mimpi, nggak pernah tidur, udah mimpi, ya. Saka bukan saya, bro. Sambil ngopi, bro. Akan dipanggil, ya kan? Banyak orang yang akan dipanggil ini nanti kalau Rudiana itu benar-benar menepati janjinya di sana. Emang Rudiana mau dia di penjara sendiri? Ya nggak mau, bro. Selama 8 tahun mereka tuh sama-sama menikmati, ya. Selama 8 tahun mereka tuh sama-sama menikmati. Jangan lupa. Makanya saya bilang dari awal, periksa geng-geng motor yang menutupi kasus itu, anak-anak buahnya Rudiana, periksa rekeningnya 2016 lalu, periksa semua. Ya, termasuk yang namanya orang-orang menjadi peranan pendamping yang namanya Rudiana. Kakaknya yang namanya Pina, kakaknya Pina. Siapa itu Linda, semuanya periksa semua rekeningnya. Kan dari dulu saya bilang, orang-orang terdekat yang namanya Rudiana tuh periksa. Gak usah kemana-mana dulu, periksa dulu yang namanya itu rekening 2016 lalu. Kemungkinan ini ya untuk mengikuti babak akhir di kasus Vina ini semakin terungkap ya, dalang-dalangnya, oknum-oknumnya juga, dan malah kebalikannya yang sebelumnya 7 terpidana itu mungkin jadi pelaku gitu terpaksa dan bisa jadi menggantikan 7 pelaku itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Widya ya, karena mereka lah yang awal mulanya membuat 7 terpidana itu harus mendekam di penjara dan itu hukumannya seumur hidup. Oknum-oknum yang tadi disebutkan, terutama kan sekarang juga Mel menghilang, Linda menghilang. Terus hakim yang sebelumnya juga itu kan yang membuat ketuk palu gimana Ibtu Rudiana juga menghilang gitu. Sekarang semua yang dicari malah menghilang. Ini gimana? Ini kasus Vina, saksi-saksi sudah mulai banyak, bukti-bukti juga dari mulai bukti SMS-nya Widi sama Mega juga sudah berhasil diekstrasi.
maaf, Widi dan Vina juga sudah berhasil diekstrasi kan. Di bukti SMS itu juga membantah dari kesaksiannya Suroto yang sebelumnya. Itu juga menjadi pertanyaan di kasus Vina ini. Nah, dalangnya siapa nih sebenarnya? Kita simak lagi ya. Melibatkan banyak orang. Ya. Jangan hanya kasus Vina yang ditumbalkan, ya kasus apa lagi yang dia tutupi? Nggak hanya kasus Vina, ini ada dua versi ya, ada dua versi yang namanya kasus yang ditutupi Rudiana ini. Ya jangan lupa itu. Dikira nanti geng-geng motor itu nggak akan terlibat. Rudiana nggak mungkin mau dia itu penjara sendiri, di sidang sendiri, nggak mau, pasti banyak. Kalau Rudiana dihakimi nanti di pengadilan, dia pasti akan menyeret banyak orang, nggak mau dia dipatek seorang diri, nggak mau. Ya, itu Rudiana itu nggak mungkin mau dia itu, ya. Mana dia sekarang orangnya, ya kan? Merekayasa ini kasus ini, ya kan, merekayasa kasus ini, ya, kekeh dia mintanya seperti itu, termasuk yang kakaknya Vina. Makanya saya bilang, periksalah rekening orang-orang ini di tahun 2016 lalu, print out dulu, apa penyebabnya, ya kan? Mereka merekayasa yang namanya kasus ini, polisi-polisi oknum yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu, yang gendut, yang berjenggot itu, periksa semua rekeningnya. Hati-hati kena sumpahnya. Suruh Rudiana, mana Rudiana? Nggak datang-datang itu Rudiana, ya kan? Nanti dulu, siapapun mereka kemarin yang dukung Rudiana, anak-anak geng motor itu, nanti dulu pasti kena. Sabar ya. Kenapa mereka mendukung ini, menyembunyikan kasus ini? Kenapa? Ada apa? Kasus penjualan kah atau gimana? Seru ya dengan istilah tadi, nanti dulu. Para geng motor juga bakal kena. Terus walaupun kayaknya nih kasusnya memang betul meyakini arahnya ke kecelakaan, tapi bisa jadi kecelakaannya ini apakah ada lagi yang merekayasa? Karena tadi Bu Widya bilang geng motor juga akan kena, oknum-oknum juga akan kena, apalagi Linda nih yang buat kesurupan tuh heboh, ya kan? Sekarang Linda gimana tuh, sekarang di mana keberadaannya nih? Aku penasaran banget sama yang namanya Linda. Penasaran nggak sih Linda ini nih yang bikin awal mulanya kesurupan dan menyebutkan nama-nama orang terlibatnya itu. Lanjut Ya kan? lagi. Ya kan, dari kemarin kita 2 hari lalu saya teriakkan, ya jangan lupa kalau mau sumpah pocong mau, ya 7 turunan mati mau, kata Rudiana kan, begitu kan? Nah sekarang mana Rudiananya? Ya, Rudiananya mana sekarang? Ya, godok-godok lagi tuh ya. Mana kalian selama ini, ya? Berani nggak kamu nyenggol begitu datangnya kasus yang namanya penangkapan Peggy Setiawan dulu? Ada nggak yang berani senggol yang namanya Tuan Takur itu? Apa Bun? Lagi live Bun? Nggak ada yang berani kamu bilang sotoy lah apalah, nyata-nyatanya kalian itu nggak ada yang berani senggol Rudiana kecuali Widya. Bilang lagi si Fitra, netizen itu jahat banget sekarang. Nanti dulu Fitra, kalau kamu bilang netizen itu jahat, ya kamu itu lebih jahat itu, jahat menyembunyikan Rudiana itu. Kemana itu Rudiana sama Aep? Ada siapa ini? Itu apa namanya? Yang barusan. Dan kasus Vina ini tampaknya semakin yakin dari kegigihan Saka Tatal ya, dimana adanya bantuan dari keterangannya Widi dan Mega, dan akhirnya buktinya juga ada
si SMS-nya terakhir Vina itu, almarhumah Vina itu kan akhirnya sudah berhasil diekstraksikan. Ini juga menjadi valid, otentik keterangan Widi dan Mega itu sudah selesai. Ini kan sudah nggak relevan lagi nih, kasus ini tuh udah mulai bener-bener babak akhir ya kan. Ditambah lagi motor Eki rusak, sebelah kanan letak retak speedometernya itu ada goresan sebelah kanan juga, stand bengkok, ada cat motor Eki di aspal. Itu juga kan banyak bukti-bukti yang mengarah itu tuh si motornya memang arahnya ke kecelakaan juga. Walaupun dari sisi kakak Vina ini kenapa sebegitu yakin kalau adiknya adalah korban pembunuhan, ini jadi makin rumitnya di situ awalnya ya kan. Ditambah lagi Linda yang kesurupan, udah tambah runyam lagi. Kita simak aja lebih jelasnya dari beliau ini. Maksud saya valid ya, valid, otentik keterangannya Mega dan Widi itu. Iya. Udah mau Suroto, Surono, apa lagi Udah lupain aja. Sudahlah. Intinya Widi dan Sudahlah, udah selesai. Widi Udah dan selesai. Mega adalah saksi dari teman-temannya Vina. Iya. Tinggal cari saksi dari teman-temannya Eki. Gitu. Ya. Handphonenya Eki juga. Jadi Pasti kebuka dan dari suratnya. segala pembicaraan tentang pembunuhan, pemerkosaan sudah nggak relevan. Iya. Ya kan? Sudah tidak relevan. Tapi kalau memang ternyata memang tidak ada pembunuhan dan pembunuhan itu, kenapa dipaksa banget? Ini dalangnya siapa? Motifnya apa? Ya kalau dalang di awal kita udah jelas lah. Iya, saya juga udah tahu, cuman Iya. saya cuman ngasih biar komennya banyak aja. Oh ya, oke. Ayo komen guys. Saya cuman pengen tahu sama nggak logika saya sama logika berpikir teman-teman penonton gitu kan. Iya, penonton YouTube ya apa youtubernya Uya Kuya, penggemar Uya Kuya nggak berkurang juta-juta bos nama. Pasti komennya banyak. Ayo komen guys. Apa yang kata Uya Kuya, Bang? Anak SD-nya tahu. Iya. Ya udahlah, kita tunggu saja. Mabes Polri menyidik kasus ini pasti hasilnya memuaskan. Oke, dan pertanyaannya pengacara-pengacara yang masih meyakini bahwa kasus ini di level dengan keyakinan mereka sendirilah. Iya. Kan sekarang kan pengacara-pengacara di TV kan lagi tampilnya dengan keyakinan yang bertolak belakang semua, ada yang kesini, ada kesini. Kan pasti akan ada ujungnya siapa yang benar, siapa yang akhirnya salah kan. Iya. Nah pertanyaannya kalau sampai yang ternyata hasil akhirnya berbeda dengan keyakinan pengacara yang level golongan tertentu, muka mereka mau ditaruh di mana, Bang? Mereka udah berkoar-koar di TV. Kan ada pengacara ngomong A kanan, ada yang ngomong kiri nih. Pasti salah satu yang benar, satu yang salah nih. Masalahnya masih ada tempat yang benar muka mereka. Ya kan? Iya. Ya. Pengacara Pitra menunjukkan motor Eki yang katanya nggak ada rusak dari bagian depan. Ya. Tapi dari Bu Titin, dia punya bukti foto bahwa motornya sebelah kanan rusak kok gitu. Ya. Bang Edwin udah lihat belum? Saya lihat waktu motor itu dari penampakan depan. Ya. Motor itu tidak ditampakkan dari penampakan samping dan penampakan dari bagian bawah ban. Iya. Ya. Saya sudah menyampaikan penjelasan soal itu juga di Mas Uya, ya kan? Ketika saya menyampaikan bahwa pada malam itu polisi yang melakukan olah TKP atau mendatangi tempat peristiwa sudah juga menerangkan dalam persidangan bagaimana kondisi motor Vina Iya. dan keadaan sekitarnya. Ya. Motor Vina, motor Eki itu ada lecet di bagian kanan, ya. Di bagian bannya juga depan itu ada seperti putih itu ya, kayak kena gesekan bagian dasar jalan, ya. Kemudian juga stangnya bengkok. Di bagian itunya speedometer ada pecah retak gitu. Termasuk juga ini keterangan yang terbaru misalnya dari Liga Akbar dan juga Dede. saksi yang baru ditemukan oleh Kang Dedi, ya, itu Adi kalau nggak salah, itu menerangkan bahwa helm yang full face itu di bagian dagunya rusak. Iya. Gitu, rusak, gitu loh, ya. Termasuk polisi yang ketika itu mengidentifikasi, melihat, menemukan adanya goretan di aspal, Iya. gitu. Ada goretan di aspal, adanya lem cat motor tersebut yang menempel di marka jalan, gitu loh. Kemudian dengan penemuan daging yang masih basah Nempel di tiang. di tiang,
keterangan jalan umum itu. Iya. Ya. Valid kan dengan keterangan yang beliau sampaikan ini di channel Uyaku ini tuh jadi menambah kekuatan untuk Saka Tatal tuh memang bukan pelakunya. Ini tuh Saka Tatal udah segitu gigihnya, ditambah kondisi Saka Tatal pada waktu itu masih di bawah umur, diperlakukannya tuh tidak pakai Komnas HAM anak saja sudah salah. Harusnya kan usia yang beda umur, yang di bawah umur kan dibedakan dengan yang sudah 17 tahun ke atas gitu kan. Cara dipaksa untuk di penyelidikannya gitulah, sampai si Saka Tatal itu trauma berat gitu kan, trauma sekali kalau dilihat kondisi Saka Tatal ini. Semoga saja Saka Tatal kedepannya mendapat keadilan lagi, kehidupan yang lebih baik lagi, dan bisa punya masa depan yang pastinya sukses ya kedepannya. Ditambahkan bapaknya sudah tidak ada juga pas Saka Tatal itu sedang di proses 2016 kasus Vina ini kan, itu begitu menyayat hati gitu ya, kalau yang mengetahui kondisi Saka Tatal di tahun 2016 sampai bebas dan sekarang masih memperjuangkan keadilannya gitu. Kasus Vina ini membuat dampak ke orang-orang tertentu tuh banyak banget yang jadi terlibat. Yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak. Nanti tunggu aja update berikutnya lagi. Jangan lupa tanggapannya isi di komentar ya. Bye.